Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 8 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap kalian berada dalam kondisi yang baik sehingga bisa mengikuti pembelajaran IPA hari ini ya. Oke teman-teman, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Oke, bagaimana? Sudah siap ya? Oke, kita langsung saja mulai. Topik sistem ekskresi pada manusia dibedakan menjadi 3 topik, yaitu yang pertama hari ini kita akan membahas tentang organ-organ pada sistem ekskresi manusia. Yang kedua kita akan membahas tentang proses pembentukan urin, dan yang ketiga kita akan membahas kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi manusia. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke topik yang pertama, seperti yang kita tahu, bahwa manusia itu memasukkan beberapa zat yang berguna ke dalam tubuhnya dan mengeluarkan beberapa zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah, proses pengeluaran zat dari dalam tubuh itu disebut dengan proses eliminasi. Proses eliminasi sendiri berdasarkan zat yang dikeluarkan itu dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan. Contohnya ini adalah feses atau tinja. Kemudian yang kedua itu adalah sekresi. Sekresi adalah proses pengeluaran zat yang masih berguna bagi tubuh. Contohnya ini adalah hormon. Dan yang ketiga ini adalah ekskresi. Ekskresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme dari dalam tubuh. Contohnya adalah karbon dioksida, keringat, dan lain-lain. Oke teman-teman, sekarang kita akan memulai untuk mempelajari topik yang pertama, yaitu tentang organ-organ dalam sistem ekskresi manusia. Organ-organ dalam sistem ekskresi manusia itu ada 4. Yang pertama adalah kulit, yang kedua adalah paru-paru, yang ketiga adalah hati, dan yang keempat adalah ginjal. Untuk memudahkan kita dalam menghafal organ-organ sistem ekskresi ini, kita dapat menggunakan akronim Ku Pahat Ginjal. Ku di sini untuk kulit, Pa di sini untuk paru-paru, Hat untuk hati, dan ginjal. Ya, baik. Sekarang kita akan mempelajari organ pertama dari sistem ekskresi, yaitu tentang kulit. Kulit berfungsi untuk mengeluarkan kotoran, racun, dan senyawa mineral berlebihan melalui keringat. Nah, zat sisa yang dihasilkan oleh kulit ini adalah berupa minyak dan juga keringat. Minyak dihasilkan oleh kelenjar minyak dan keringat dihasilkan oleh kelenjar keringat. Bisa kalian lihat di tanda panah yang Ustadzah berikan di gambar. Kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu berada di lapisan kulit yang disebut dengan dermis. Adapun lapisan-lapisan kulit itu ada dermis, ada epidermis, dan ada hipodermis. Epidermis merupakan bagian kulit yang paling atas dan dapat dibedakan lagi menjadi 3. Epidermis ini biasanya berupa kulit-kulit yang mati dan berganti. Kemudian untuk yang dermis, di sini banyak ditemukan kelenjar minyak, kelenjar keringat, kemudian saraf, kemudian pembuluh darah, dan lain-lain. Untuk lapisan hipodermis, di sini terdiri dari banyak lapisan lemak. Oke. Teman-teman, pernahkah kalian berkeringat? Nah, setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme seseorang bisa mengeluarkan keringat. Yang pertama, ketika tubuh banyak bergerak, sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh menjadi naik dan memberi rangsangan pada hipotalamus. Nah, hipotalamus itu ada di dalam otak. Hipotalamus kemudian memberi rangsangan lanjutan kepada saraf simpatik yang berada di sumsum tulang belakang kita. Nah, kemudian saraf simpatik ini akan memberikan sinyal gelombang ke seluruh kelenjar keringat di tubuh bahwa suhu tubuh sedang tinggi.
Nah, kemudian kelenjar keringat kemudian akan memproduksi keringat agar menurunkan suhu tubuh. Keringat ini mengandung kotoran dan zat-zat sisa yang tidak terpakai dalam tubuh. Jadi, ketika kita berkeringat, itu adalah untuk menurunkan suhu tubuh kita yang terlalu tinggi. Oke teman-teman, untuk organ selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu tentang paru-paru. Paru-paru ini, zat sisa yang dihasilkan adalah berupa karbon dioksida dan uap air. Paru-paru ini sudah kita pelajari pada materi kita sebelumnya tentang sistem pernafasan. Tetapi dia juga dimasukkan juga dalam sistem ekskresi karena dia juga menghasilkan zat sisa. Nah, ini adalah paru-paru. Paru-paru sebagai alat pernafasan dan juga sebagai alat pengeluaran atau ekskresi. Zat sisa yang dihasilkan adalah karbon dioksida dan uap air atau H2O. Oke teman-teman, organ selanjutnya yang akan kita pelajari yaitu di sini adalah hati. Zat sisa yang dihasilkan oleh hati sendiri itu ada urea dan juga ada zat warna empedu atau disebut juga dengan bilirubin. Hati di sini berfungsi untuk merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Seperti yang kita tahu bahwa sel-sel darah merah itu berganti setiap sekitar 3 bulan sekali. Zat warna empedu atau bilirubin dihasilkan dari proses perombakan eritrosit yang sudah tua. Sedangkan urea dihasilkan dari perombakan protein di dalam hati. Untuk lebih jelasnya, sekarang kita akan membahas tentang perombakan eritrosit di dalam hati. Nah, ini adalah gambar perombakan eritrosit di dalam hati. Sel darah merah yang tua atau rusak menuju ke dalam hati. Di dalam hati, kemudian sel darah merah akan dirombak menjadi sel-sel histiosit. Nah, sel-sel histiosit ini kemudian akan dirombak lagi menjadi 3 zat, yaitu hemin, zat besi, dan globin. Globin dan zat besi adalah zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hemin akan diubah menjadi bilirubin dan biliverdin. Untuk proses perombakan protein sendiri, kita akan mulai dari metabolisme asam amino. Metabolisme asam amino itu akan menghasilkan zat sisa berupa gas amonia. Gas amonia ini apabila tidak segera dikeluarkan atau tidak segera diubah ke dalam bentuk yang lain, maka dia akan berbahaya bagi tubuh. Maka oleh tubuh, gas amonia ini diubah menjadi urea yang lebih safe bagi tubuh, yang lebih aman bagi tubuh. Nah, organ terakhir dalam sistem ekskresi itu adalah ginjal. Zat sisa yang dihasilkan oleh ginjal itu adalah urin. Nah, di sini ginjal adalah organ ekskresi yang letaknya di rongga perut dekat dengan tulang belakang bagian pinggang. Atau biasanya juga ginjal disebut dengan buah pinggang. Fungsi ginjal adalah sebagai tempat penyaringan darah dan sebagai tempat pembentukan urin. Darah masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Nah, ini adalah gambar dari ginjal. Ginjal memiliki beberapa bagian. Yang pertama, di sini ada cortex renalis yang berada di bagian luar. Kemudian di bagian dalam ada medulla renalis dan di sini juga ada pelvis renalis atau disebut juga dengan rongga ginjal. Nah, sekarang kita akan mempelajari struktur dari ginjal. Coba kalian perhatikan gambar ini. Oke, sekarang kita akan mempelajari struktur ginjal. Yang pertama, ginjal itu terdiri dari kumpulan nefron. Setiap unit nefron terdiri dari badan Malpighi dan saluran-saluran. Badan Malpighi terdiri dari kapsula Bowman dan glomerulus. Badan Malpighi kemudian melanjutkan salurannya ke medulla renalis atau bagian tengah ginjal dan cortex renalis. Di medulla dan cortex ini terdapat beberapa saluran, yaitu di sini adalah tubulus contortus proximal atau disingkat dengan TKP.
lengkung Henle, tubulus contortus distal atau TKD, dan tubulus collectivus. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut ke proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin itu terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Untuk memudahkan kita dalam mengingat urutan proses pembentukan urin, kita dapat menggunakan akronim VIR-AUN, di mana V di sini adalah untuk filtrasi, R di sini untuk reabsorpsi, dan AUN di sini untuk augmentasi. Baik, kita akan mulai satu persatu. Kita akan mulai dari tahapan filtrasi. Tahapan filtrasi dimulai ketika darah masuk ke dalam ginjal, kemudian diteruskan ke glomerulus. Nah, di dalam glomerulus ini terjadi penyaringan zat-zat yang berukuran kecil sehingga nanti akan dihasilkan urin primer. Nah, urin primer ini kemudian akan ditampung, akan disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Nah, tahapan filtrasi ini terjadi di badan Malpighi. Dalam urin primer terkandung urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan beberapa ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Setelah terbentuk urin primer, maka urin primer akan memasuki tahapan reabsorpsi. Nah, dalam tahapan reabsorpsi ini, urin primer akan masuk ke TKP atau tubulus contortus proximal, dan kemudian terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan. Setelah terjadi penyerapan zat-zat yang masih dibutuhkan, maka di sini akan menghasilkan urin sekunder. Urin sekunder kemudian akan dialirkan ke lengkung Henle dan kemudian menuju ke tubulus contortus distal atau TKD. Nah, tahapan filtrasi ini terjadi hampir di seluruh saluran sistem ekskresi, terjadi di TKP atau tubulus contortus proximal, terjadi juga di tubulus contortus distal, dan juga lengkung Henle. Nah, dalam urin sekunder itu terkandung air, garam, urea, dan urobilin. Urin sekunder yang tadi terbentuk dalam proses reabsorpsi kemudian akan masuk ke tahapan augmentasi. Nah, di tahapan augmentasi ini terjadi pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan dari dalam tubuh, yang kemudian terjadi percampuran antara urin primer dengan zat yang tidak diperlukan, sehingga terbentuk di sini urin sejati atau urin yang sebenarnya. Nah, kemudian urin sejati ini akan disalurkan menuju ke pelvis renalis, kemudian menuju ke ureter, kemudian menuju ke kantung kemih, dan yang terakhir ke uretra, dan kemudian dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, tahapan filtrasi ini terjadi di tubulus contortus distal. Dalam urin sejati mengandung urin sekunder dan zat yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh. Oke teman-teman, tadi kita sudah belajar tentang proses pembentukan urin. Yang terakhir hari ini kita akan membahas tentang kelainan atau penyakit pada organ ekskresi. Sebenarnya ada banyak sekali kelainan atau penyakit pada organ-organ sistem ekskresi. Di sini Ustazah hanya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama, yaitu di sini ada gagal ginjal. Nah, gagal ginjal ini adalah ginjal berhenti berfungsi sehingga tidak terjadi pembentukan urin, sehingga zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh itu menumpuk dan menjadi racun di dalam tubuh. Kemudian yang kedua itu adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini adalah terdapat glukosa dalam urin. Nah, diabetes mellitus ini disebabkan oleh tidak berfungsinya tahapan pembentukan urin dengan baik. Dan yang terakhir ini adalah albuminaria. Albuminaria itu adalah kelainan atau penyakit di mana terdapat albumin dan protein dalam urin. Albuminaria disebabkan oleh tidak sempurnanya proses pembentukan urin karena ada salah satu organ yang tidak berfungsi dengan baik. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini.
Semoga kalian memahami materi kita hari ini dengan baik dan kemudian bisa menyelesaikan tantangan hari ini dengan baik. Demikian dari Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.